Tak ada yang tahu guru honorer yang datang dengan pakaian lusuh dan wajah teduh itu. Sebenarnya utusan gubernur yang menyamar. Ia datang tanpa nama besar, tanpa kendaraan mewah, hanya membawa niat tulus untuk melihat dunia pendidikan dari dekat. Namun siapa sangka, niat sucinya justru dibalas dengan hinaan dan kemarahan. Ia dimarahi di depan murid-murid, diremehkan oleh kepala sekolah sendiri. Sampai akhirnya, kebenaran terungkap, dan semua bersujud menangis. Buat kamu yang subscribe channel ini, semoga tahun ini jadi tahun terbaik dalam hidupmu. Rezekimu lancar, keluargamu selalu sehat, dan rumah impianmu segera terwujud. Semoga setiap hutang, setiap kesulitan, perlahan-lahan lunas dan berganti dengan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kamu setuju dengan doa ini, tulis, amin, di kolom komentar ya. Biar doa baik ini ikut diaminkan oleh ribuan hati yang sedang menonton bersama kamu. Pagi itu, suasana sekolah begitu tenang. Hanya terdengar suara sapu petugas kebersihan dan kicau burung dari pepohonan rindang. Di antara lalu lalang murid berseragam putih abu-abu yang sibuk menyapa teman-temannya, muncul sosok perempuan muda berjalan perlahan menuju gerbang sekolah. Langkahnya pelan namun pasti. Pakaiannya sederhana, blus putih lusuh yang sudah sedikit kekuningan di kerah, rok panjang hitam yang tampak pudar warnanya, serta tas tangan coklat tua yang jelas sudah sering dipakai bertahun-tahun. Namun dari wajahnya terpancar keteduhan yang anehnya justru menenangkan. Dialah guru honorer baru yang datang tanpa nama besar, tanpa rekomendasi, tanpa mobil, tanpa embel-embel jabatan apapun. Ia hanya membawa selembar amplop berisi lamaran kerja dan niat tulus untuk mengabdi di dunia pendidikan yang sangat ia cintai. Beberapa murid yang berdiri di dekat gerbang saling berbisik. Sebagian menatap dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi tersenyum kecil. Guru baru ya? Tapi kok bajunya kusam gitu? Bisik seorang siswi pelan, diiringi tawa kecil temannya. Namun perempuan itu hanya membalas dengan senyum lembut. Senyum yang tak dibuat-buat. Senyum seorang yang hatinya sudah terbiasa dengan penilaian orang. Ketika melangkah memasuki halaman sekolah, ia sempat berhenti sejenak di bawah pohon besar, menatap gedung sekolah 2 lantai yang berdiri kokoh di depannya. Ada rasa gugup, tapi juga harapan besar yang tumbuh dalam dadanya. Ia menundukkan kepala pelan, berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini tempatku untuk berbuat baik, maka bukakanlah jalan. Jika bukan, ajarkan aku untuk tetap ikhlas. Ia berjalan lagi, menatap langit biru di atasnya yang mulai diterangi matahari pagi. Cahaya keemasan itu menimpa wajahnya lembut, membuat air mata kecil di sudut matanya berkilau seperti butir cahaya. Tak ada yang tahu, guru honorer sederhana itu menyimpan rahasia besar yang kelak membuat seluruh sekolah terdiam. Hari itu terlihat biasa bagi semua orang, tapi bagi perempuan itu, hari ini adalah awal dari takdir yang akan mengubah segalanya. Hari pertama mengajar tiba. Langit cerah, burung-burung berkicau di taman sekolah. Tapi suasana hati guru honorer muda itu terasa tegang. Ia berdiri di depan kelas dengan tangan sedikit gemetar, mencoba memperkenalkan diri kepada puluhan murid yang menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang sopan, ada yang cuek, dan ada pula yang menahan tawa. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Rania. Mulai hari ini, Ibu akan membantu mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian. Suara lembut itu terdengar bergetar namun tulus. Beberapa murid menjawab, beberapa lainnya hanya saling pandang dengan senyum sinis. Dari pintu belakang, terdengar langkah cepat disertai suara keras sepatu berhak tinggi. Semua kepala spontan menoleh. Kepala sekolah, perempuan paruh baya dengan wajah tegas dan alis terangkat tinggi, berdiri di sana, menatap Rania tajam seperti menilai dari ujung kepala hingga kaki. Guru honorer baru ya? Tanyanya dengan nada dingin. Iya, Bu. Saya hanya ingin. Sudah, jangan banyak bicara. Potongnya kasar. Suara keras itu membuat kelas mendadak sunyi. Beberapa murid tertawa kecil, lalu pura-pura batuk untuk menutupinya. Kepala sekolah berjalan perlahan mendekat. Matanya tak lepas dari Rania. Bajumu kusut. Sepatu pun bukan pantofel resmi. Apa kamu pikir tempat ini sekolah sembarangan? Katanya dengan nada merendahkan.
Rania menunduk, menahan air mata yang mulai berkumpul di pelupuknya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia datang dari jauh, naik angkot sejak subuh, tapi tak sempat karena suaranya tercekat. Kepala sekolah melanjutkan, lain kali datang dengan pakaian pantas. Ya, ingat, di sini kita mendidik, bukan mengemis pekerjaan. Suasana kelas beku. Beberapa murid menatap kasihan, sementara yang lain menunduk tak sanggup menatap wajah gurunya. Rania tersenyum tipis, meski hatinya remuk. Dengan suara lirih ia berkata, "Baik, Bu, saya akan perbaiki." Lalu ia berbalik menulis di papan tulis. Tangan bergetar, air matanya jatuh satu-satu. Di balik kelembutan itu, ada keteguhan luar biasa, karena ia tahu Tuhan sedang menguji kesabarannya sebelum mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Hari-hari berlalu dengan pelan. Guru honorer muda bernama Rania tetap datang setiap pagi sebelum matahari terbit. Ia membersihkan kelas, menyusun kursi, dan menyiapkan papan tulis tanpa pernah diminta. Murid-murid yang awalnya menertawakannya perlahan mulai menghormatinya. Cara Rania mengajar berbeda, lembut, sabar, dan selalu disertai senyum. Ia tak pernah marah, bahkan ketika diejek. Namun, di ruang kepala sekolah, nada sinis masih sering terdengar. Guru honorer satu itu terlalu sok suci, gumam kepala sekolah sambil menandatangani berkas. Guru lain hanya diam, tak berani membantah. Rania tahu dirinya tak disukai, tapi ia tetap tenang. Ia hanya berkata dalam hati, "Aku tidak datang untuk disukai. Aku datang untuk melihat." Suatu pagi, suasana sekolah mendadak berubah. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di halaman depan sekolah. Dari dalamnya keluar dua pria bersetelan rapi dan bersepatu mengilap. Murid-murid yang sedang berbaris pagi spontan berbisik heboh. "Wah, siapa itu? Pejabat ya?" Kepala sekolah keluar dengan tergesa. Wajahnya dibuat senyum ramah walau jelas gugup. Kedua pria itu berjalan tenang melewati halaman. Salah satu dari mereka memegang map hitam berlogo resmi. "Permisi, kami mencari Ibu Rania," ucapnya sopan namun tegas. Semua orang menatap bingung. Kepala sekolah spontan menjawab, "Guru honorer itu? Ada urusan apa dengan beliau?" Salah satu pria menunjukkan tanda pengenal dan menjawab, "Kami dari kantor gubernur. Ibu Rania diminta datang ke aula utama. Beliau adalah utusan langsung dari Bapak Gubernur untuk melakukan evaluasi lapangan." Sekolah hening. Beberapa guru saling pandang tak percaya. Rania yang berdiri di kejauhan menatap dengan tenang. Wajahnya kini tampak berbeda. Bukan lagi guru yang takut, melainkan seseorang yang memiliki wibawa dan keanggunan yang tak bisa disembunyikan. Kepala sekolah terpaku. Bibirnya bergetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam hati ia bergumam, tidak mungkin perempuan itu utusan gubernur. Dan di saat itu, Rania melangkah maju dengan tenang, menunduk sedikit kepada mereka, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Baik, saya ikut sekarang. Terima kasih sudah menjemput." Semua mata tertuju padanya. Guru-guru yang dulu menertawakan, kini hanya bisa menunduk malu. Sementara murid-murid berbisik kagum, perlahan menyadari, guru sederhana itu bukan orang biasa. Hari itu menjadi awal dari kebenaran besar yang akan mengubah seluruh sekolah untuk selamanya. Langit siang itu begitu cerah, tapi suasana di ruang kepala sekolah justru terasa mencekam. Di balik pintu kayu yang setengah terbuka, terdengar langkah kaki perlahan mendekat. Kepala sekolah duduk di balik mejanya, berusaha menenangkan diri sambil menata berkas-berkas. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. "Tok, tok, tok. Masuk," katanya singkat. Saat pintu terbuka, masuklah dua pria bersetelan rapi yang tadi datang dengan mobil hitam. Mereka menunduk sopan. "Selamat siang, Bu. Kami dari kantor gubernur. Kami ingin memastikan kehadiran Ibu Rania, guru honorer yang saat ini mengajar di sekolah ini." Kepala sekolah mengerutkan dahi. "Ya, betul. Tapi, ada urusan apa dengan guru honorer itu?" Pria itu menatapnya dengan senyum profesional.
Ibu Rania adalah utusan resmi dari Bapak Gubernur. Beliau ditugaskan secara rahasia untuk meninjau keadaan tenaga pendidik di sekolah negeri. Kepala sekolah terdiam. Suara jam dinding terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Tangan yang tadi menggenggam pena kini perlahan melemah, hingga pena itu jatuh di atas meja. Pintu kembali terbuka. Masuklah Rania dengan langkah tenang. Kali ini ia mengenakan seragam putih resmi guru negeri yang rapi. Rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya tampak teduh tapi berwibawa. Cahaya matahari dari jendela menyorot wajahnya, memantulkan kilau lembut di matanya yang penuh ketegasan. Kepala sekolah langsung berdiri. Wajahnya pucat. Bu Rania. Maaf, saya tidak tahu. Suaranya gemetar. Rania tersenyum lembut, menatapnya tanpa kebencian sedikit pun. Tidak apa-apa, Bu. Saya datang ke sini bukan untuk menilai pribadi seseorang, tapi untuk melihat bagaimana cara kita memperlakukan sesama. Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus ruang hening. Beberapa guru lain yang berdiri di sudut ruangan menunduk malu. Air mata menetes di pipi kepala sekolah. Ia akhirnya berlutut perlahan. Tangannya gemetar menutup wajah. Maafkan saya, Bu Rania. Saya sudah lancang dan sombong. Saya malu. Rania melangkah mendekat, lalu memegang bahunya dengan lembut. Tidak perlu malu, Bu. Kadang Allah menutupi kehormatan seseorang agar kita belajar untuk tidak merendahkan. Suara Rania lembut tapi tegas, menenangkan hati yang terguncang. Sore itu, seluruh ruang guru berubah menjadi tempat perenungan dan penyesalan. Tak ada lagi yang berbicara, hanya suara isak tangis dan sinar matahari sore yang perlahan meredup, meninggalkan pelajaran berharga yang tak akan dilupakan seumur hidup. Sore itu, matahari condong ke barat, menyinari aula sekolah dengan cahaya keemasan yang lembut. Seluruh guru dan murid telah berkumpul setelah pengumuman mendadak dari pihak Dinas Pendidikan. Di tengah keramaian yang hening itu, Rania berdiri di atas panggung kecil, sederhana, tapi seluruh mata tertuju padanya. Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan luka yang belum lama kering. Kepala sekolah yang dulu mempermalukannya kini duduk di barisan depan. Wajahnya pucat, mata sembab. Sementara dua petugas dari kantor gubernur berdiri di sisi ruangan, membawa map berlogo emas yang menjadi bukti keaslian penugasan Rania sebagai utusan resmi gubernur untuk menilai karakter dan budaya di sekolah negeri. Rania menghela napas pelan. Suara desau kipas langit-langit terdengar samar. Ia memandang seluruh hadirin dengan lembut, lalu berbicara. Saya datang ke sini bukan untuk mencari kesalahan siapapun. Saya hanya ingin tahu bagaimana dunia pendidikan kita memperlakukan orang yang dianggap bukan siapa-siapa. Kata-kata itu membuat banyak orang menunduk. Beberapa guru mulai terisak, sementara para murid saling pandang dengan wajah bersalah. Kepala sekolah berdiri perlahan, lalu berlutut di depan semua orang. Suaranya bergetar ketika berkata, "Maafkan saya, Bu Rania. Saya telah berbuat sombong. Saya lupa bahwa jabatan bukan alasan untuk menghina." Rania menatapnya lama, lalu menunduk pelan dan berkata dengan suara lembut, "Saya pun mohon maaf jika sikap saya pernah menyinggung. Saya tidak datang membawa dendam, Bu. Saya datang membawa pelajaran, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa kerendahan hati." Dan di saat itu, suasana menjadi hening sekali. Beberapa guru mulai menangis terbuka. Sebagian murid ikut meneteskan air mata. Kepala sekolah bersujud, diikuti oleh beberapa guru lain. Tangis dan doa berpadu di udara sore yang temaram, sementara cahaya matahari menembus jendela besar, membentuk pancaran emas yang menyinari Rania. Ia menengadah, air mata jatuh perlahan, tapi bibirnya tersenyum tulus. Hari itu, bukan hanya sebuah rahasia yang terungkap, tapi juga hati-hati yang disadarkan. Dan semua yang dulu merasa tinggi, kini bersujud dalam keinsafan yang mendalam. Aula sekolah yang tadi dipenuhi tangis perlahan mulai hening. Hanya terdengar helaan napas yang masih berat, suara langkah kecil murid-murid yang berusaha menenangkan diri, dan desir angin sore yang masuk lewat jendela besar. Sinar matahari keemasan menembus kisi kaca,
menimpa wajah orang-orang yang masih menunduk dengan mata merah dan pipi basah. Sore itu, tak ada yang berani berkata apa-apa. Rania berdiri di tengah aula dengan tubuh tegak. Wajahnya teduh namun matanya berkaca-kaca. Ia memandang ke sekeliling, murid, guru, staf sekolah, bahkan kepala sekolah yang kini berlutut di hadapannya. Semua tampak hancur oleh penyesalan. Tapi Rania tak melihat mereka dengan amarah, melainkan dengan kasih. Karena bagi Rania, kemenangan sejati bukanlah ketika orang lain sujud kepadanya, tapi ketika hatinya mampu memaafkan mereka yang pernah menyakitinya. Ia melangkah perlahan ke arah kepala sekolah yang masih menangis terseduh di lantai. Perempuan parubaya itu memegang ujung rok Rania sambil berkata lirih, "Maafkan saya, Bu. Saya terlalu buta oleh kesombongan. Saya lupa. Jabatan hanya sementara." Rania menunduk, menggenggam tangan wanita itu, dan menatapnya lembut. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Karena jika saya tidak pernah direndahkan, mungkin saya tidak akan belajar apa itu ketulusan. Dan jika Ibu tidak pernah salah, mungkin Ibu juga tidak akan tahu betapa indahnya kerendahan hati." Air mata kepala sekolah jatuh semakin deras. Guru-guru lain yang menyaksikan ikut terseduh. Murid-murid yang dulu pernah berbisik dan menertawakan kini menutup wajah mereka dengan tangan. Beberapa mendekat dan memeluk kaki Rania, memohon maaf tanpa suara. Sementara itu, cahaya sore semakin hangat, seperti rahmat yang turun menyelimuti seluruh ruangan. Rania menatap langit-langit aula. Di sana, pantulan sinar matahari membentuk semburat emas seperti selendang cahaya yang turun dari langit. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, aku tak pernah mencari penghormatan, hanya ridha MU. Biarlah setiap penghinaan menjadi pahala, dan setiap air mata menjadi saksi bahwa Engkau tak pernah meninggalkan hamba MU." Para pejabat dari kantor gubernur yang berdiri di belakang menatap adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Salah satunya mendekat dan berkata lirih, "Bu Rania, Bapak Gubernur menitipkan salam hormat. Beliau kagum dengan keteguhan dan kesabaran Ibu. Mulai hari ini, Ibu resmi kami angkat menjadi Kepala Sekolah Kehormatan Daerah, sebagai simbol guru yang berjiwa pengabdian." Ruangan kembali sunyi. Beberapa orang menatap Rania dengan kaget. Tapi Rania hanya tersenyum lembut. "Terima kasih, Pak. Tapi izinkan saya tetap di sini, sebagai guru. Saya ingin tetap mengajar, karena dari ruang sederhana inilah saya belajar arti menjadi manusia." Semua terdiam. Kepala sekolah yang masih berlutut menatap Rania dengan wajah penuh kekaguman dan rasa malu yang tulus. Ia berkata, "Ibu lebih pantas disebut guru sejati. Karena guru sejati bukan yang dihormati karena pangkat, tapi yang dihormati karena hatinya." Kata-kata itu membuat suasana berubah haru. Satu persatu, murid dan guru menundukkan kepala, menyeka air mata, dan ikut bersujud. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Sadar bahwa selama ini, mereka terlalu sering menilai manusia dari bungkusnya, tanpa mencoba memahami isinya. Rania menatap mereka dengan lembut. "Bangkitlah," katanya lirih. "Kita semua sama di mata Tuhan. Saya datang bukan untuk diangkat, tapi untuk mengingatkan bahwa kebaikan kecil pun bisa jadi besar, bila dilakukan dengan hati." Sore itu, suara adzan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Langit berubah jingga keemasan, dan cahaya matahari terakhir menyoroti wajah Rania yang menatap ke langit dengan tenang. Murid-murid berlarian kecil mengambil wudhu. Beberapa guru menatap langit dengan senyum lirih. Di hati masing-masing, mereka tahu, hari ini adalah hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Keesokan harinya, papan nama di ruang guru berubah. Tulisan sederhana dengan tinta hitam di atas kertas putih. "Belajar dari rendah hati, berjuang dengan tulus hati." Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tapi semua tahu. Kalimat itu lahir dari hati seorang guru bernama Rania. Ia tak lagi sekadar guru honorer, tapi simbol dari perjuangan yang ikhlas tanpa pamrih. Dan di bawah cahaya pagi, saat murid-murid datang menyambut hari baru, mereka menatap ke arah Rania yang sedang menyapu halaman sekolah sambil tersenyum. Ya, masih dengan pakaian putih sederhana, tanpa perhiasan, tanpa kemewahan.
Karena bagi Rania, kebahagiaan sejati bukanlah ketika semua bersujud di hadapannya, melainkan ketika semua akhirnya belajar untuk merendahkan hati dan meninggikan akhlak. Sore itu, sebelum pulang, kepala sekolah mendekatinya. Bu Rania, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sekolah ini berubah karena Ibu. Rania menatapnya dan menjawab pelan. Tidak, Bu. Sekolah ini berubah karena Ibu berani mengakui salah. Dan itu yang tak bisa dilakukan banyak orang. Keduanya tersenyum. Langit di atas mereka dipenuhi cahaya jingga yang lembut. Dan dari jauh terdengar suara anak-anak tertawa gembira. Suara yang sederhana. Tapi bagi Rania, itu adalah musik terindah dari Tuhan. Dan begitulah, dari seorang guru honorer yang datang dengan pakaian lusuh, dunia belajar makna sejati dari kata mulia. Kadang, Allah menutupi kehormatan seseorang di balik kesederhanaannya, agar dunia belajar menghargai sebelum menyesal. Karena tidak semua yang terlihat kecil itu rendah. Bisa jadi, justru di sanalah kebesaran itu disembunyikan.